wabarakatuh. Jadi mohon izin sedikit bercerita sedikit dong, ya. Kebetulan Al Mukarrom Habib sudah sama-sama ada di tempat ini. Alhamdulillah, semoga bisa membawa berkah juga untuk kita malam ini, ya. Amin. Baik, Niki, memang pertanyaan selalu hampir ditujukan kepada kami setiap kami pergi ke dalam sebuah acara. Alhamdulillah, terkait dengan Ananda Najan ini, bagaimana kok bisa seperti ini. Hal pertama yang selalu kami tekankan dalam hal ini adalah bahwa ini semua betul-betul karena memang semua sudah ketentuan Allah. Semua sudah ketentuan Allah. Allah yang sejari kanan, Allah yang membuat dia seperti ini. Nah, tapi tentu saja ikhtiar kita selaku manusia nih, ikhtiar kita selaku manusia nih, apa yang kami lakukan, ini pengalaman kami nih. Pengalaman kami di Ananda Najan ini memang tidak dimulai setahun 2 tahun yang lalu. Jadi memang kalau kita flashback, kita kembali lagi, ini semua tidak lepas dari kondisi juga. Awal Naja berkenalan dengan Al-Quran memang sejak sangat dini sekali, sebagaimana kita tahu dari informasi dari agama kita, agama Islam, bahwa roh itu diciptakan pertama kali kapan? Ditiupkan sejak bayi berusia 4 bulan. Alhamdulillah, Allah mengilhamkan kepada kita bahwa kami orang tuanya, bahwa kenapa tidak kita hatamkan saja, perdengarkan saja Al-Quran ketika Naja memasuki usia 4 bulan dalam kandungan. Alhamdulillah, dalam satu malam, singkatnya begitu, dalam satu malam kita coba untuk menghatamkan Al-Quran. Kami mengundang beberapa anak yatim dan keluarga juga di satu pondok pesantren. Kebetulan tempatnya dekat juga di sini, di Al-Mu'ini namanya, di Sesele sini. Al-Mu'ini gitu. Nah, kebetulan di situ kita sama-sama ini membaca Al-Quran, kita hatamkan dalam satu malam. Nah, itu yang mungkin pertama kali dengar oleh Naja dalam janinnya, dalam kandungan ibunya. Nah, dengan kondisi Naja yang agak kurang baik lah pada waktu itu, sering terjadi pendarahan segala macam. Itu yang tanda kutip memaksa kami untuk terus melantunkan ayat suci Al-Quran, karena saran dokter pada waktu itu kami diminta untuk memperdengarkan yang baik-baik. Nah, jadi menurut kami itu yang paling baik adalah ayat Al-Quran. Alhamdulillah, dan itu terus berlanjut sehingga Naja lahir juga kondisinya tidak seperti anak-anak yang lain. Dia marah lain-lain lah, dia marah adik nih, dengan kondisinya dia kecil sekali, 1,8 dengan usia kandungan pada waktu itu. Naja ini apa istilahnya, yang prematur, prematur. Naja lahir lupa yang Naja lahir prematur, kondisinya juga begitu, memaksa kami juga. Ya Allah selalu maksa kami rupanya. Dan alhamdulillah terus sampai Naja besar, sampai Naja. Dan kami rasa, insya Allah kami rasa itulah yang membuat sepertinya ayat-ayat Al-Quran itu nancep, seperti tancapkan di dadanya. Jadi tidak seperti kita mungkin tidak seperti adiknya yang belajar, mungkin ada saja lupanya dalam satu halaman itu, misalnya seperti kebetulan adiknya juga menghafal juga insya Allah.
doakan kami gitu, adik-adiknya mudah-mudahan bisa ikut jejak kakaknya. Dalam satu lembar nih kalau kita lihat nih, ada saja salahnya dalam satu ayat, dua ayat ya. Tapi kalau Najah ini memang ya Allah kita jaga ya sejak puasa nih. Kita juga sampai heran. Kok di salah karena itu. Apapun terus kegemarannya itu juga yang berbau-bau agama ini gitu. Selawatan lah, pokoknya yang cerita kisah-kisah sahabat Nabi lah. Jadi otak hatinya itu dipenuhi oleh nuansa-nuansa keagamaan. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Malah hiburan aja ini upahnya ya, mau lihat itu upahnya lah yang bilang gitu. Upahnya untuk setelah belajar ini nonton kisah sahabat Nabi, nonton kisah sahabat Nabi yang sampai lihat Khalid bin Walid segala macam nih sampai mulai terbeliangan jaran dari bisa terboyan jaran nih mungkin. Nah sampai seperti itu meresapinya. Dan satu yang kita lihat yang mungkin jadi pelajaran juga untuk kami juga selaku orang tuanya, kami paling tidak kami lah di lingkungan keluarganya banyak belajar juga dari Najah. Kesungguhannya dalam mengerjakan niat yang apa yang sudah diniatkan. Jadi kalau Najah ini sudah ini kami melihatnya itu memang sungguh-sungguhnya itu luar biasa. Ini ya pegawaian Nabi pun juga ukurannya nih pasti dikerjakan dari niat sampai akhir itu dikerjakan dengan tuntas. Mudah-mudahan adik-adik di sini nanti bisa mengikuti kakak Najah ini minimal dari sisi keinginan yang aku yakin kalau seandainya anak-anak nih seperti adiknya Najah saja sebagai gambaran, kalau seandainya dia punya keinginan seperti kakaknya seperti Najah nih, insya Allah tidak jauh beda kemampuan setiap anak yang dianugerahkan kepada kita nih. Semua ya kalau ataupun salah ya mungkin tidak blank betul-betul tidak bisa sama sekali kan, ada yang bilang itu yang kita lihat di Najah nih sama adik-adiknya nih, insya Allah apa yang sudah yang sudah kami lihat nih tidak begitu jauh beda lah. Yang penting keinginan. Kalau seandainya anak-anak ini punya keinginan yang sama, insya Allah hasilnya kalau ataupun berbeda ya berbeda-beda sedikit. Mungkin nanti Habib yang lebih banyak menjelaskan. Beliau ini yang kebetulan bukan beberapa kali, sering kali mengikuti beliau, tausiah beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau ini salah satu ulama kita yang teduh sekali, pokok nganga ada doang kalau kita dengar beliau ini kalau sudah tausiah nih bawa ceramah nih. Nanti yang begitu tahu sama siapa besok di situ sama Habib Al-Idrus, alhamdulillah ngaji sama adik mungkin. Mungkin itu saja Ustaz jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.